Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, keadaannya sungguh luar biasa di mana Bitcoin sudah hampir menyentuh ke area 15.000 lagi ya teman-teman ya, karena menduduki di area 16.175 US dollar teman-teman. Tentunya penurunan pada Bitcoin tersebut juga diikuti oleh hampir semua altcoin dan hampir semua token ya teman-teman mengikuti penurunannya semua. Karena kalau kita lihat di sini market kali ini dominan dengan warna merah merona teman-teman ya, bisa kalian lihat lah ya, merah merona. Wow, mantap jiwa ya. Oke teman-teman, di kesempatan pagi hari ini ada sedikit informasi datang dari Luna Classic teman-teman. Oke, kita langsung saja ya buka data daripada Luna Classic. Nah, dimana kalau kita lihat data daripada Luna Classic sendiri teman-teman, untuk pembakaran per video ini dibuat ya, dia mengalami pembakaran 11,4 ribu Luna Classic yang baru terbakar ya per video ini dibuat. Dan perlu kalian ingat, tanggal 17 kemarin teman-teman, tanggal 17 kemarin Luna Classic ini juga minting lagi ternyata teman-teman. Tanggal 17 November ya, dia minting kurang lebih 30,7 juta Luna Classic yang diminting atau ditambahkan lagi gitu teman-teman ya. Padahal kita sudah senang ya dengan pembakaran yang terjadi di Luna Classic, tapi malah terjadi minting. Berarti minting di Luna Classic ini terjadi 3 kali sejak beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Sudah 3 kali inilah ya dia melakukan minting supply-nya lagi ya. Dan kalau kita lihat untuk rasio stakingnya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ada sedikit peningkatan yang tadinya 12,8 sekian persen sekarang menjadi 12,9%, hampir menyentuh ke 13%, tinggal 0,1% lagi sudah menyentuh ke area 13% untuk orang yang melakukan stakingnya seperti itu. Ini data ya, sesuai data fake real no hoax teman-teman ya. Jadi kalian juga bisa melihat ini teman-teman ya, kalian bisa melihat. Oke, coba kita refresh lagi. Adakah penambahan teman-teman? Sudah terjadi penambahan ternyata teman-teman ya. Kita tunggu. Nah, sudah 396,7 ribu Luna Classic yang di burn ya teman-teman. Jadi ada perubahan juga. Untuk USDC-nya baru 5 ya, 5 USDC yang terburn gitu teman-teman. Untuk stakingnya masih sama ya, kita lihat. Nah, informasi berikutnya datang dari sini teman-teman, di mana 1 billion Terra Classic terbakar saat pasokan launch turun di bawah 6 triliun. Oke ya. Memang kalau kita lihat ya, pasokan daripada Luna Classic sudah turun teman-teman ya, karena sudah terupdate melalui coin market cap ya teman-teman, di mana circulating supply-nya juga terupdate gitu teman-teman ya. Nah, jadi luka bakar Terra Classic launch setelah melampaui 28 miliar ya teman-teman sejak terjadinya DPEC Luna Classic teman-teman, di mana jumlah token launch yang dibakar dalam beberapa hari terakhir telah meroket pada 12 November. 27,1 miliar token launch dibakar hanya dalam 6 hari. Hampir 1 miliar token ya launch telah dikirim ke dompet mati resmi Terra Classic, sehingga jumlahnya menjadi 28,1 miliar. Perkembangan ini dibagikan oleh Lunar Burn 13 ya. Jadi akun Twitter berbasis komunitas tidak resmi yang melacak semua transaksi pembakaran launch. Selain jumlah token yang dibakar, anggota komunitas Terra Classic juga telah mempertaruhkan launch sebesar 880,4 miliar menurut pengguna Twitter yang asetnya dipertaruhkan launch mencapai 12,79% dari total pasokan token. Dan tadi kalau kita lihat sudah 12,9 dari total pasokan tokennya. Dan perlu kita ingat juga teman-teman, bahwasanya di tanggal 2 Desember nanti ya, itu juga akan ada pembakaran mungkin cukup besar juga yang terjadi oleh Binance teman-teman ya. Jadi di Binance itu kan pembakaran memang sekarang sudah berubah sebulan sekali ya kan. Dan itu kalau nggak salah nanti di tanggal 2 Desember itu akan ada pembakaran yang terjadi
oleh Binance untuk Luna Classic. Ya mudah-mudahan pembakarannya cukup signifikan ya teman-teman, karena kalau kita lihat memang pembakaran daripada Binance itu miliaran per minggunya kemarin ya kan. Binance itu melakukan pembakaran mingguan beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya, bulan kemarin lah. Itu per minggunya miliaran loans yang dibakar ya. Kalau 1 bulan sekali ya miliaran nanti teman-teman ya. Bisa dikatakan mungkin ya lumayan lah ya kan, dalam sebulan sekali gitu loh ya maksudnya. Jadi bisa kelihatan agak besar itu. Oke. Pasokan beredar loans turun di bawah 6 triliun. Menarik kampanye kebangkitan loans telah membuahkan hasil positif dan mengurangi jumlah token yang beredar. Menurut data CoinMarketCap, pasokan beredar loans saat ini di bawah 6 triliun. Pada saat penulisan loans memiliki persediaan yang beredar sebesar 5,9 triliun teman-teman ya. Dan di sini terbakar klasik. Nah, sebagian besar token loans dibakar pembakaran menggunakan pajak 0,2% yang dipotong dari semua transaksi on-chain-nya. Nah, semakin kesini kan semakin juga ya yang melakukan pembakaran Luna Classic itu teman-teman dengan sistem on-chain, dan nanti juga akan ada dApps yang akan ikut andil membakar Luna Classic gitu ya teman-teman ya. Selain informasi itu, ini juga ada Terra Classic merebut set validator aktif penuh, di mana 130 validator ya teman-teman yang ada di jaringan Luna Classic teman-teman kalau nggak salah ya. Di mana kalau kita lihat jaringan Terra Classic telah mengisi set validator aktif dengan 130 validator ya. Ini cukup lumayan banyak gitu teman-teman ya, 130 validator. Di mana validator jaringan dan influencer Classic mengumumkan hal ini dalam tweet hari ini ya. Adalah pertama kalinya jaringan mencapai tonggak sejarah ini sejak ekosistem runtuh pada bulan Mei menurut pernyataan Classic. Jadi ini menjadi tonggak sejarah yang baru bangkit ya teman-teman, di mana sejak terjadi debug atau runtuhnya Luna Classic ini menjadi momentum yang cukup luar biasa, di mana mendapatkan 130 validator untuk Luna Classic ya. Jadi bisa dikatakan dari kelas ini mengatakan bahwasanya ini adalah tonggak yang luar biasa. Dan di sini pembakaran pun teman-teman ya, setidaknya dari 6 dari 25 pembakaran loans teratas adalah validator. Misalnya Alonus validator loans teratas adalah pembakaran loans tertinggi ke-7 dengan 169,6 juta loans yang dibakar. Sedangkan loans DAO peringkat ke-4 adalah pembakaran loans tertinggi ke-5 dengan 398,2 juta loans yang dibakar. Ya, Alonus berkomitmen untuk membakar loans hingga akhir 2022, sedangkan loans DAO berjanji untuk membakar loans hingga akhir. Kedua platform telah membakar loans setiap minggu seperti yang dilaporkan oleh The Crypto Basic teman-teman ya. Jadi validator ini juga akan ikut andil dalam peserta pembakaran yang akan terjadi di Luna Classic ya. Jaringan memperkenalkan kembali pertaruhan dengan pemutakhiran V22, dan di mana akan menjadi V23 juga nanti ya teman-teman di akhir di bulan Desember lah, tanggal berapa itu kita belum ada informasi, cuman di Desember nanti baru informasi seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic ya, semoga sedikit bermanfaat. Salam cuan.